Selamat pagi saudaraku semua. Hari ini DPR RI kembali menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun 2025-2026. Dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dalam rapat paripurna hari ini, terlihat sejumlah ketua umum partai politik bersama para menteri turut hadir. Di antaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan yang hadir bersama anggota fraksi PAN DPR RI. Kita tahu bahwa 2 tahun pemerintahan beliau ini hari ini sudah banyak terobosan-terobosan dilakukan, khususnya tentang masalah kemandirian bangsa, swasembada pangan, kemudian titik berat pada petani, pada nelayan, dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini saya kira yang menjadi penting buat Presiden untuk menyampaikan langsung kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027 dengan angka-angka yang disebutkan sangat luar biasa. Dan kita lihat bahwa itu adalah sebuah angka yang sangat memungkinkan, karena hari ini salah satunya yang saya ambil adalah tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan antara 5,6 sampai dengan 6,5 itu adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk dicapai, karena pada hari ini baru saja semester 1 tahun 2025 ekonomi Indonesia sudah mencapai pertumbuhannya 5,61%. Jadi kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang sampai dengan semester kedua yang akan datang seperti apa, dan tentu ini perlu kerja keras kita semua karena memang problemnya memang masih di tantangan global yang harus dihadapi, tekanan kurs yang memang juga harus dikendalikan, yang saya kira itu punya implikasi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi saya kira hal-hal yang tadi disampaikan itu menjadi concern kita semua. Nanti kira-kira tanggal 4 Juni kita akan menyampaikan pandangan masing-masing fraksi, dan kita akan lihat sejauh mana fraksi-fraksi yang ada di DPR memberikan penilaian terhadap angka-angka yang disampaikan oleh Presiden. Dari fraksi PAN saya kira melihat bahwa ini adalah sebuah target yang mungkin untuk dicapai dengan berlandaskan kepada pencapaian selama semester awal di tahun 2025 ini, saya kira itu. Ya, salah satu yang digenjot oleh Presiden ataupun pemerintah pada periode ini tuh yang kita lihat adalah tentang konsumsi, ya, konsumsi dalam negeri. Dan saya lihat bahwa belanja pemerintahan didorong sangat maksimal, khususnya di dalam program-program prioritas, masalah makan bergizi, pembangunan koperasi desa, kemudian sekarang akan ditindaklanjuti dengan kampung nelayan. Jadi perputaran ekonomi yang diarahkan kepada sektor di tingkatan yang paling rendah itu punya kontribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tinggal kemudian langkah berikutnya yang saya lihat di dalam kerangka ekonomi makro yang disampaikan Presiden tadi di tahun 2027, selain mempertahankan dan mempercepat proses pembangunan di tingkatan lokal ataupun belanja pemerintah di tingkatan dalam negeri, adalah tentang bagaimana mengawasi tentang masalah perdagangan di luar negeri dalam beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang tadi disampaikan, masalah ekspor komoditas, tentang masalah bagaimana menjaga devisa, ini kan yang berhubungan dengan luar. Jadi kalau seandainya dalam negerinya sudah ada pertumbuhan yang sangat luar biasa, yang kita lihat sekarang sudah 5,61%, lalu kemudian ekspor komoditas kita juga dijaga secara maksimal, dan kemudian devisanya juga dijaga supaya tidak keluar dari Indonesia, maka potensi kekayaan negara yang berputar di dalam negeri akan semakin besar. Dan ini kalau bisa dijaga, dan saya kira ini memang butuh kerjasama semua pihak. Tadi juga serangan ataupun catatan yang disampaikan Presiden sudah sangat jelas bahwa ini adalah tidak bisa bekerja sendiri. Semua infrastruktur, semua stakeholder, baik itu yang di birokrasi maupun di dalam aparat penegak hukum dan lain sebagainya, itu harus bersama-sama. Kalau ini bisa dilaksanakan, dalam negerinya terjaga, konsumsi dalam negerinya meningkat, kemudian penjualan ekspornya juga dijaga, devisanya juga tetap dijaga di dalam negeri, saya kira potensi yang dicapai bisa sangat maksimal. Ya.
diskusi ya terkait masalah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dan saya kira memang satu keniscayaan ya, undang-undang ini memang harus dilakukan suatu revisi mengingat banyak sekali ya, saya kira dinamika ada saat ini ya, baik itu dalam konteks penanganan perkara yang semakin hari semakin kompleks ya. Jadi tidak hanya lagi sebatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tapi sudah mengarah kepada kejahatan-kejahatan digitalisasi, sehingga sikap profesionalisme para personal yang ada di institusi kepolisian itu lebih ditingkat kembali. Saya kira juga bahwa reformasi di internal kepolisian ini harus segera dilakukan, utamanya terkait menyangkut masalah culture ya, budaya yang ada di institusi kepolisian, karena masih banyak tindakan-tindakan yang selama ini apakah itu terkait masalah tindakan represif, penyalahgunaan kewenangan ya oleh para oknum-oknum yang ada di institusi kepolisian, dan itu juga banyak menjadi keluhan ya di tengah-tengah masyarakat ya. Sedapat mungkin dalam undang-undang ini kita tata sedemikian rupa ya supaya betul-betul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di masa-masa yang akan datang itu menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. Ya, saya kira beliau punya komitmen yang kuat ya dalam hal pertama membangun satu nilai ya di tengah-tengah masyarakat ya, bagaimana semua potensi sumber daya alam kita selalu kaitkan dengan pasal 33 konstitusi kita, bahwa seluruh kekayaan alam, bumi, air dan segala yang terkandung dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Saya kira poinnya ada di situ ya. Sehingga saya lihat beliau punya komitmen yang kuat dalam rangka untuk kesejahteraan dan untuk kemakmuran masyarakat.